Ghibah ini gunjing. Gunjing ini memperkatakan orang lain, kesalahan orang lain, membuka aib orang lain, membuka keburukan orang lain, mensyiarkan kejelekan orang lain dengan tujuan orang lain itu supaya ikut membenci kepada yang kita ceritakan. Ini namanya ghibah. Nah, di mana ini dianggap sepele, dianggap ringan oleh kebanyakan kaum muslimin, sehingga banyak sekali dari kaum muslimin yang suka melakukannya. Bahkan dia tanpa merasa ini satu perbuatan dosa besar. Ya. Padahal yang namanya gunjing, ghibah atau istilah zaman sekarang ini ngerumpi. Ya. Gosip, ngerumpi ini satu perbuatan yang kayaknya sepele tapi akibatnya besar sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu merendahkan satu kaum atas kaum yang lain. Kalau skupnya diperkecil, jangan kamu menghina, merendahkan seseorang. Janganlah seseorang merendahkan seseorang yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena sangat boleh jadi, kata Allah, yang dipergunjingkan, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ya. Asa ayyakunu khairam minhum. Sangat boleh jadi yang direndahkan itu, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Nah, ini buat perempuan juga khusus. Allah mengingatkan, wala nisa'um min nisa'in. Begitu juga jangan kaum perempuan merendahkan perempuan yang lain. Ini sampai perempuan dikhususkan oleh Allah, kebanyakan ini memang kerjaan perempuan ini. Apalagi di arisan-arisan ya. Ibu-ibu rumah tangga. Arisannya sih itu pelengkap penderita aja, gunjingnya ini yang jadi subjek utama. Ya, biasanya begitu. Sampai Allah mengatakan wala nisa'um min nisa'in. Jangan begitu juga, jangan perempuan merendahkan perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna. Sangat boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih baik daripada perempuan yang menghina. Nah, ini memang kadang-kadang manusia ini, makanya orang manusia yang bergunjing itu suka membuka aib orang, suka memperkatakan. Apalagi di satu majelis ini memperkatakan kesalahan orang. Ya. Itu pertama, menunjukkan dia ini merasa sempurna, betul? Kalau orang tidak merasa sempurna, tidak akan mungkin dia memperkatakan orang lain. Kalau orang merasa juga banyak kesalahannya, pasti dia tidak berani memperkatakan kelemahan orang lain. Ya, karena ya Allah, saya pun banyak kelemahan. Nah, jadi orang yang memperkatakan orang lain ini indikasi bahwa dia tidak sadar bahwa dirinya ini banyak kesalahan. Ya. Nah, kemudian indikasi yang kedua bahwa orang ini tidak beriman, tidak berakhlak. Dan indikasi ketiga buat orang ini tidak mengerti hukum agama. Nah, kalau dia mengerti, dia tidak akan berani melakukan itu. Nah, karena firman Allah selanjutnya mengatakan, begitu juga wala talmizu anfusakum. Dan kamu juga jangan merendahkan dirimu, jangan menghina dirimu sendiri, ini nggak boleh. Nah, jadi menghinakan diri kita itu misalnya dengan cara berpakaian yang seronok, umpamanya yang sensual, yang erotis, kalau apa ya, yang mempertontonkan aurat. Nah, ini kita merendahkan diri kita sendiri. Misalnya kalau di pasar-pasar, remaja ya kurang ajar sama remaji. Ini jangan langsung menyalahkan remaja. Lihat dulu kenapa remaja ini kurang ajar sama remaji misalnya. Nah, karena remajinya apa? You can pakai you can see ya. You can see and you can touch misalnya.
Nah ini jadi terpulang kepada kita. Allah memesankan, wala talmizu anfusakum, jangan kamu menghinakan dirimu. Muliakan dirimu dengan penampilan yang sopan. Entah penampilan itu pakaian, entah penampilan itu berupa akhlak. Sehingga orang segan untuk menghina kita karena penampilan kita. Nah kalau orang kurang ajar sama kita, berarti kita yang memang menghinakan diri kita. Wala talmizu anfusakum wala tajassasu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan jangan kamu saling memberi gelar yang buruk terhadap teman-teman, ya. Wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan jangan kamu saling memberi gelar dengan nama-nama panggilan yang buruk terhadap sama teman setelah kamu beriman. Ya, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi memberi gelar kepada teman-teman misalnya, si bego mana tuh? Ini nggak boleh, haram. Ya. Ada tuh si bleketek tuh misalnya. Tidak boleh. Wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuq. Tidak boleh kita memberikan panggilan-panggilan, gelar-gelar, julukan-julukan dengan nama-nama yang buruk. Atau misalnya ada cacat-cacat fisik, ya. Itu kita jadikan panggilan. Si pendek jelek mana tuh? Nggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menciptakan itu Allah. Ya, itu kreasi daripada Allah. Menghina kreasi seseorang, menghina orang yang menciptakan itu. Jadi menghina manusia, cacat fisik manusia namanya menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada kelanjutannya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu daripada berprasangka, berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar daripada buruk sangka itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Jadi dari su'udzon itu buruk sangka, sebagian adalah merupakan dosa-dosa besar. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip-ngintip. Tajassasu, jangan mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi salahnya apa nih? Oh, dia kelemahannya apa? Wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip kelemahan orang lain. Nah, kemudian wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu bergunjing, berghibah sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, maksudnya berghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu berghibah sebagian kamu atas sebagian yang lain. Maksudnya itu menjelekan tadi, ya. Oh, si fulan itu begini, si fulan, supaya dengan tujuan orang lain yang kita ceritakan ini supaya ikut membenci dia. Ya.